Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indah As-Sakinah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi yang penuh berkah ini kembali kita dipertemukan, dihadirkan di rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita yang Allah perintahkan, melaksanakan salat fardu subuh. Kemudian kita ikutkan sejenak duduk dalam majelis ilmu ini, menambah bekal kita di dalam beragama, wabil khusus yang terkait dengan keyakinan dan akidah kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi cahaya dalam kegelapan dan panduan di dalam perjalanan. Kemudian kita bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Salat dan salam juga tersambung kepada keluarganya yang mulia dan para sahabat yang telah berjuang bersamanya, mengorbankan jiwa dan harta mereka. Kemudian kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang senantiasa berusaha berada di atas sunnahnya dan berpegang teguh dengan ajarannya sampai hari kiamat kelak. Kemudian kita berdoa pula untuk kedua orang tua kita yang telah membesarkan dan mendidik kita, yang telah berjasa di dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka, Allah ampunkan dosa dan kekhilafan mereka. Dan kepada para guru, para masyayikh yang telah mendidik dan memberikan bimbingan kepada kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka orang-orang yang mulia di sisinya. Wabil khusus muallif kitab 200 jawab seputar keyakinan ini. Kembali kita melanjutkan pembahasan pagi ini sampai pada pertanyaan yang ke-172 pada pembahasan kelanjutan dari pertanyaan 170 dan 71, yang mana pertanyaan pada 170 contoh dari kezaliman besar dan kecil. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita sebut di antara contoh kezaliman yang besar adalah asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Kemudian Allah juga katakan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Kemudian di antara bentuk kezaliman kecil, di antara contohnya kemarin adalah di mana seseorang merujuk ketika terjadi perceraian dalam rumah tangga, kemudian laki-laki ini ingin merujuk istrinya, kemudian dengan tujuan dirar, untuk memberikan mudarat kepada pasangannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Dan itu jika dilakukan telah melampaui batas. Wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Yang melakukan demikian sungguh dia telah menzalimi dirinya. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan ke 171
tentang contoh al-fusuqul akbar wal asghar, ya, kefasikan yang berupa yang bersifat besar dan kefasikan yang sifatnya kecil. Di antara kefasikan yang besar adalah di mana orang-orang munafikin, ya, innal munafiqina humul fasiqun, orang-orang yang fasik, orang-orang munafikin itu adalah orang-orang yang fasik. Dan sebagaimana kefasikan iblis la'natullah alaihim kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ta'ala mengatakan illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ya. Di antara contoh kefasikan kecil seperti yang kita sebutkan, bahwa Allah menyuruh kita untuk tabayyun di dalam menerima berita-berita yang sampai kepada kita, wabil khusus berita yang dibawa oleh orang-orang fasik, ya, orang-orang yang tidak dikenal kejujurannya, yang tidak, ya, diketahui amanahnya. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, jika mereka datang membawa sebuah berita. Nah, hari ini kita di dalam banyak kondisi dan keadaan, ada orang yang membawa berita secara langsung, ada orang yang berita itu disampaikan melalui media massa, misalnya baik itu melalui Facebook, kemudian ataupun WhatsApp dan seterusnya. Maka kita sebagai orang yang menerima berita, fatabayyanu, diberitakan oleh Allah untuk, ya, tabayyun, meminta klarifikasi tentang apa yang disebutkan tersebut. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, ini penting untuk kita lakukan sehingga tidak terjadi seperti apa yang Allah katakan, ya, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Oleh itu kaum muslimin, mari kita, ya, pahami di antara kefasikan al-asghar adalah seperti yang sudah disebutkan. Nah, 172 di sini menyebutkan tentang contoh an-nifaqul akbar wal asghar, contoh dari kemunafikan yang besar atau yang kecil. Nah, di antara kemunafikan, contoh kemunafikan yang besar, ya, seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, ya, dalam surat An-Nisa, ya, surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Nah, ini ayat yang disebutkan Allah tentang orang-orang munafikin, ya, orang-orang munafikin, ya, mereka ini berusaha menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sesungguhnya apa yang mereka akan lakukan itu, mereka menipu diri mereka sendiri. Allah tidak bisa ditipu. Allah maha kuat, Allah maha mengetahui. Nah, Allah juga katakan tentang mereka dalam surah An-Nisa, ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ini adalah hukuman bagi orang-orang munafikin yang menjadi benalu dalam kehidupan umat ini. Allah berikan balasan fid darkil asfal, tempat, ya, yang kalau ad-darkil asfal adalah tempat yang paling rendah, ke bawah. Kalau ad-darajat itu ke atas. Orang munafikin yang tempat yang layak bagi mereka adalah tempat yang paling terendah di muka bumi, sebagaimana Allah katakan, di mereka tempat yang paling terendah dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya, di antara bentuk kemunafikan orang-orang munafik, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, mereka adalah makhluk yang bermuka dua, makhluk yang di hadapan kita berbeda dengan apa yang sesungguhnya di hati. Ini jangan sampai dalam kehidupan mukminin ada penyakit ini. Ketika mereka datang kepada Rasulullah, seperti yang Allah gambarkan, idza ja'akal munafiqun, kalau mereka datang kepada Rasulullah dengan lantang mereka mengatakan, qalu nashhadu innaka la rasulullah, kami yakin engkau itu adalah rasulnya Allah. Secara zahir beriman, akhlak dan perilaku seperti orang beriman, dan hidup di tengah-tengah orang beriman, tapi hanya lisan yang berfungsi, hati,
dan anggota tubuh tidak menunjukkan keimanan mereka. Apa kata Allah? Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah sendiri yang menyebutkan bahwa orang-orang munafik itu adalah pendusta. Orang-orang munafik itu pendusta. Maka ciri orang-orang munafikin salah satunya adalah pendusta. Tidak jujur dan tidak amanah. Mereka ini dengan mudah lari dari kebenaran dengan menggunakan senjata al-kadzib, dusta. Dan masih banyak ayat-ayat Allah tabaraka wa taala yang berbicara tentang keburukan sifat-sifat orang-orang munafikin. Nah, ini diantara contoh nifakul akbar. Adapun contoh kemunafikan yang disebut oleh Rasulullah SAW, seperti ayatul munafiqi thalathun, ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzab, kalau dia bicara dibumbui dengan dusta. Orang munafik itu kalau ngomong itu dusta. Nah, orang yang sudah berdusta itu mesti akan berdusta, karena ketika pintu keburukan dilakukan akan melahirkan keburukan berikut. Orang Pak kalau sudah berdusta, untuk menutup dustanya mesti berdusta. Tidak bisa untuk ditutupi dengan yang lain. Mesti dia berdusta, mesti dia berbohong. Maka orang yang munafik itu senjata pertamanya adalah al-kadzib. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji maka dia mengkir. Orang berjanji maka dia yang mengingkari janjinya itu. Maka mukmin mesti jujur dalam ucapan, mesti jujur dalam sikap. Siapapun yang kita berikan janji, baik orang yang lebih dari kita dari sisi usia, atau dari sisi ilmu, atau dari sisi jabatan misalnya, maka kita tepati. Atau misal sekali lagi kita berjanji kepada orang biasa, sahabat, maka jangan pernah, andai pun kalau kita tidak bisa menghadiri, memenuhi janji kita, maka sampaikan dengan baik. Jangan mudah saja untuk membuat janji kemudian kita ingkari janji kita itu. Berhati-hati dengan orang yang membuat janji kemudian dia ingkar dengan janjinya tersebut. Kalau ini ada pada diri, maka itu tanda dirinya ada penyakit an-nifaqul asghar. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah maka dia khianat, tidak bisa menjaga amanah tersebut, tidak bisa menunaikan dengan baik, bahkan khianat dari apa yang telah diberikan kepadanya. Nabi menyebutkan 3 contoh atau 3 tanda-tanda orang munafik. Kalau berbicara dusta, kalau dia janji maka dia ingkar, kalau dia diberi amanah maka kemudian dia berkhianat. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Nah, pertanyaan yang ke-173 berbicara tentang ma hukmus sihir was sahir, hukum sihir dan tukang sihir. Berbeda antara sihir itu amaliyahnya, hukumnya, dan as-sahir pelakunya. Disebutkan oleh muallif kitab hadis as-sihru mutahaqqiq wujudu, betul-betul nyata sihir itu ada, wa ta'siruhu musadafatul qadril kauni, pengaruh sihir itu berhadapan dengan takdir kauni. Allah katakan tentang sihir, dan saya rasa bahwa masih banyak di antara kehidupan kaum muslimin yang melakukan ini karena dengki dengan usaha orang, dengki dengan rezeki orang, dengki dengan keluarga orang, dengki dengan nikmat yang Allah berikan kepada siapapun. Maka orang yang melakukan ini, maka sungguh dia telah melakukan dosa besar.
seperti disebutkan nanti di sini bahwa Allah tabaraka wa taala mengatakan fa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biidznillah. Jadi sihir banyak halnya, banyak bagiannya, banyak contohnya. Di antara sihir yang dilakukan itu memisahkan hubungan suami istri. Orang yang sudah hidup bertahun-tahun, ya hidup dalam naungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tiba-tiba hancur berantakan, tiba-tiba terjadi ya pertikaian yang berujung kepada perpisahan. Ya, perlu kita lihat kaum muslimin dalam kehidupan rumah tangga kita, bahwa mesti kita senantiasa berlindung kepada Allah setiap pagi dan sore. Seperti yang zikir pagi dan sore itu penting sekali. Itu adalah benteng yang terbaik untuk kita dan keluarga kita. Bentengi anak kita, bentengi keluarga kita dari bacaan-bacaan Allah tabaraka wa taala. Dengan bacaan-bacaan itu harapan kita Allah subhanahu wa taala yang menjaga kita dan keluarga kita. Maka puncak daripada sihir yang dilakukan oleh orang-orang itu diantaranya memisahkan. Ini memisahkan pasangan suami istri yang mereka hidup antara sudah bertahun-tahun, kemudian tiba-tiba masuk ya sihir, datang sihir, kemudian itu menjadi semuanya berantakan. Nah, kita ketahui bahwa apapun yang namanya sihir itu tidak akan bisa memberikan mudarat kecuali memang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'thiruhu sabitun fil ahadits sahihah, sebagaimana sihir itu juga betul-betul pengaruhnya ada pada hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan berdasarkan hadis Nabi bahwa sihir itu ada. Ya, sihir itu ada. Ya, tiba-tiba ya dia sakit, kemudian anaknya sakit dan seterusnya. Banyak sekali ya yang kita lihat dalam kehidupan nyata kita. Wa ammas sahir, ini tukang sihir, fa in kana sihruhu mimma yata'allaq an asyayatin kama nassat alaihi ayatul Baqarah fahuwa kafir. Dihukumi ya kafir, dan sebagaimana Allah katakan wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur ila qawlihi tabaraka wa ta'ala wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Inilah hukum daripada as-sahir itu sendiri. Disebutkan apa hukuman yang paling pantas bagi orang yang tukang sihir, sebagaimana Rasulullah SAW katakan dari hadis Jundub bin Abdillah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddus sahir darbuhu bisaif. Dipancung. Cocoknya orang tukang sihir itu dipancung. Tapi terkadang di negeri kita mendapatkan tempat. Itu masalahnya. Di negeri kita mendapatkan tempat. Ada banyak yang kita lihat dalam kehidupan kita, cocoknya orang tukang sihir itu dipancung, karena memang seperti yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini dilakukan oleh sebagian ahli ilmi, ya para sahabat Nabi SAW dan yang lainnya. Dan ini perkataan ya, Imam Malik bin Anas ya, dan Syafi'i juga mengatakan demikian, innama yuqtalus sahir idza kana ya'malu min sihrihi ma yablugul kufur fa amma idza amila dunal kufur falam yara alaihi qatla. Kata Imam Syafi'i, hukum tukang sihir itu adalah dibunuh ya kalau memang perbuatan yang dilakukan dari sihir itu sampai kepada kekufuran. Namun kalau tidak sampai kepada kekufuran, maka tidak dilakukan hukuman dibunuh. Nah, ini subhanallah, ini juga diikuti oleh di mana Umar dan anaknya Abdullah ibnu Umar, kemudian anak perempuannya Hafsah, Utsman ibnu Affan, Jundub bin Abdillah al-Bajali, Jundub bin Ka'ab bin Qais bin Sa'ad, wa Umar bin Abdul Aziz, wa Ahmad, wa Abi Hanifah, dan yang lain semua sepakat bahwa hukuman tukang sihir itu dalam Islam adalah darbuhu bisaif, dipancung dan diberikan hukuman ya dibunuh. Ini sebagaimana yang disepakati oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini
betapa kita tahu bahwa sihir dan tukang sihir dilarang dalam Islam. Ya, dia perbuatan yang tercela dan dia perbuatan yang mazmum, dan dia adalah sampai pada tingkat kekufuran kalau seandainya ada amalia-amalia yang dilakukan tersebut. Maka jaga diri kita dan keluarga kita, jaga orang-orang terdekat kita dengan perbuatan, dengan menjaga diri dengan zikir-zikir, serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tercela ini dan menjadi yang termasuk dosa besar ini. Ya, kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, bahwa Islam menjaga kemuliaan, menjaga kehormatan, menjaga diri dan jiwa. Maka tidak semena-mena orang-orang melakukan kezaliman, menumpahkan darah, bahkan mengakhiri kehidupan saudaranya. Tidak. Islam datang untuk menjaga itu. Makanya perbuatan-perbuatan yang termasuk sihir ini, maka hukumannya tidak main-main. Tidak main-main, karena jiwa seorang mukmin itu sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jiwa seorang mukmin itu bernilai di sisi Allah. Ya, karena orang tukang sihir, dengan sihirnya dia akan mudah melakukan apa saja terhadap saudaranya. Dan kita sebagai mukmin harus berhati-hati dan senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terpelihara dari sihir dan segala bentuk penyakit umat ini. Wallahu taala alam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita dan berkahi keluarga kita dan jaga kita serta keluarga kita dari segala bentuk keburukan dan kesyirikan serta amalia sihir ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang-orang beriman ini senantiasa mulia dan senantiasa berada di atas agamanya, dan diberikan taufik dalam segala usaha untuk perbaikan diri dan perbaikan keluarganya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza", barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.